Dan pemirsa, untuk mengulas esensi silaturahmi virtual saat pandemi sudah bergabung bersama kami Sekjen MUI Anwar Abbas dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin Pak Anwar dan Pak Nurdin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, sebenarnya esensi dari Lebaran di masa pandemi, inti dari Lebaran adalah saling bersilaturahmi. Namun di masa pandemi kita diharuskan bersilaturahmi lewat virtual saja. Seperti apa esensinya? Apakah pahalanya sama dengan bersilaturahmi bertatap muka, Pak Anwar? Iya, Tuhan sudah menjanjikan ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis Nabi. Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, dosa yang bisa diampuni oleh Allah adalah dosa kita kepadanya. Adapun dosa kita kepada sesama manusia itu Tuhan tidak bisa mengampuninya. Yang bisa mengampuninya adalah orang-orang yang kepada siapa kita pernah berbuat kesalahan. Nah, oleh karena itu sudah menjadi tradisi di negeri kita ya, seusai sholat Idul Fitri, kemudian masyarakat kita melakukan silaturahim. Mereka saling mengunjungi dan saling menyampaikan permohonan maaf dan saling memberikan maaf. Jadi dengan demikian secara filosofis dan teoritis ya, kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, berarti kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ya, tetapi dosa kita kepada sama manusia belum. Nah, dan dengan diselenggarakan acara silaturahim ini, maka diharapkan orang-orang yang pernah ya kita sakiti, entah kita apakan ya, lalu mereka memaafkan, sehingga kita harapkan ya seusai Idul Fitri ini atau di hari Idul Fitri itu kita kembali menjadi manusia yang suci dan bersih. Karena dosa kita kepada Allah sudah habis dan dosa kita kepada sesama juga sudah hilang. Baik. Karena kita sudah bermaaf-maafan. Pak Anwar. Jadi dengan itu yang dimaksud dengan Idul Fitri ya, kembali kepada suci. Makanya kita ucapkan minal aidin wal faizin ya. Baik, Pak Anwar disebutkan ketika kita berjabatan tangan, maka dosa-dosa kemudian luntur. Namun di tengah pandemi ini bertemu saja dilarang, apalagi berjabat tangan. Apakah silaturahmi lewat virtual, lewat video call, atau sekedar berkirim pesan ataupun telepon itu sama juga melunturkan dosa layaknya berjabat tangan? Dosa kita tidak hapus dengan berjabat tangan. Dosa kita itu akan hapus kalau orang yang kita sakiti itu memaafkan. Cuma sikap memaafkan mereka itu mereka iringi dengan berjabat tangan ya. Nah, jadi dari hatinya dia sudah memaafkan, kemudian dia iringi dengan tangannya sebagai simbol bahwa sudah ada kesepakatan ya. Makanya bermusafahah kan. Ada kesepakatan antara mereka yang bersalaman itu akan saling memaafkan. Nah, tetapi yang sebenarnya bukan bersalaman yang paling penting ya. Tapi adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Nah, pada Lebaran kali ini ya, yang tidak ada simbolikanya ya, simbolika daripada kesepakatan itu ya, tetapi hati kita harapkan akan saling memaafkan. Nah, oleh karena itu tadi saya dengar secara sekilas ya Bapak Gubernur Pak Nurdin Abdullah menceritakan, saya dengar di Sulawesi Selatan itu ya dianjurkan sekali untuk tetap melakukan silaturahim ya seperti biasa, cuma secara virtual, tidak secara fisik ya, tidak dengan cara saling kunjung mengunjung, tetapi saling kontak melalui media virtual yang ada. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, bagaimana hari ini merayakan Idul Fitri di tengah pandemi? Apakah juga Anda melaksanakan sholat Id di rumah dan melakukan silaturahmi virtual?
Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Alhamdulillah Mbak, kami juga melaksanakan sholat Id di rumah bersama seluruh keluarga. Dan memang kami bersama seluruh Forkopimda, pemerintah kota, dari awal kita secara masif menyampaikan bahwa pandemi COVID di Sulawesi Selatan ini belum meredah. Sehingga kita menganjurkan untuk menghindari ya, hal-hal atau penularan secara masif. Sebaiknya kita melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Demikian juga silaturahmi kita gunakan teknologi dengan cara virtual. Nah, saya kira memang ada beberapa masjid yang ngotot ya mau melaksanakan sholat Id dan mereka berjanji untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga Pak Wali Kota itu meninjau kesiapan-kesiapan itu. Nah, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang telah sabar dengan tabah ya mau melaksanakan sholat Id di rumah, juga kepada seluruh aparat TNI dan Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, ini luar biasa memfasilitasi dan secara masif menghimbau masyarakat untuk menghindari ya penularan COVID-19 secara masif ya. Ya, saya kira saya sekali lagi menyampaikan apresiasi saya. Ya, walaupun memang sesuatu yang berat bagi kita karena inilah saatnya kita merayakan kemenangan, bersilaturahmi dengan seluruh keluarga. Sungguh Mbak, terasa sepi banget ya. Biasanya kami pada hari raya, sanak keluarga, handetolan, sahabat-sahabat, mitra kerja pada datang menyampaikan selamat ya. Ya, saya kira mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi Indonesia, insya Allah. Baik, insya Allah. Pak Nurdin, nanti usai jeda kami akan meminta tanggapan Bapak terkait masih ada masyarakat yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, beramai-ramai, berkumpul di Tanah Lapang. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pak Nurdin, Pak Anwar, Anyi Sore akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.